Menabung dan investasi adalah dua strategi utama dalam mengelola keuangan. Namun keduanya sering menimbulkan kebingungan. Banyak orang bertanya mana yang lebih penting dan mana yang lebih menguntungkan. Jawaban dari pertanyaan ini bergantung pada tujuan keuangan, situasi ekonomi, dan preferensi pribadi. Dalam video ini kita akan membahas 25 fakta tentang tabungan dan investasi lengkap dengan analisis mendalam untuk membantu Anda membuat keputusan terbaik. Tabungan sering dianggap sebagai langkah pertama dalam membangun kestabilan keuangan. Sementara itu, investasi dilihat sebagai cara untuk menumbuhkan uang dengan resiko tertentu. Kedua hal ini penting, tetapi memiliki perbedaan yang signifikan dari segi resiko, likuiditas, dan hasil. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, Anda dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda, baik Anda seorang pekerja, pengusaha, atau bahkan ibu rumah tangga. Sebagai masyarakat Indonesia, kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lokal, seperti tingkat inflasi, suku bunga tabungan, dan peluang investasi yang ada di pasar. Dengan pemahaman ini, Anda tidak hanya dapat mengelola keuangan dengan lebih bijak, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih cerah, terlepas dari golongan ekonomi atau pekerjaan Anda. Mari kita mulai membahas faktanya satu persatu, dan yang pertama adalah tabungan cocok untuk tujuan jangka pendek. Tabungan adalah pilihan yang tepat untuk menyimpan uang yang akan digunakan dalam jangka waktu dekat, seperti membayar biaya pendidikan, membeli barang kebutuhan, atau dana darurat. Likuiditas tinggi adalah salah satu keunggulan utama tabungan. Artinya Anda dapat menarik uang kapan saja tanpa resiko kehilangan nilai. Hal ini membuat tabungan sangat relevan bagi masyarakat menengah ke bawah yang memerlukan akses cepat ke dana. Namun, bunga tabungan di Indonesia biasanya rendah, bahkan sering kali tidak cukup untuk melawan inflasi. Sebagai contoh, jika suku bunga tabungan di bank Anda adalah 2% per tahun, tetapi inflasi mencapai 3%, nilai real uang Anda sebenarnya menurun. Meski begitu, tabungan tetap menjadi pilihan utama karena faktor keamanan dan kemudahan penggunaannya. Bagi golongan menengah atas, tabungan juga sering digunakan untuk memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Misalnya, seorang pengusaha bisa menggunakan tabungan untuk menyimpan dana operasional dalam jangka pendek. Selain itu, produk tabungan kini juga semakin fleksibel. Dengan banyak bank yang menawarkan fitur seperti transfer otomatis, kartu debit hingga pembayaran tagihan secara digital. Masyarakat Indonesia juga sering memilih tabungan karena kebiasaan budaya. Menyimpan uang di bank atau dalam bentuk fisik seperti celengan dianggap lebih aman dibandingkan mengambil resiko besar. Faktor ini perlu diperhatikan, terutama jika Anda baru memulai perjalanan keuangan Anda. Kesimpulannya, tabungan adalah solusi sederhana untuk mengamankan uang Anda dalam jangka pendek. Namun untuk kebutuhan jangka panjang, Anda mungkin memerlukan alternatif yang lebih kuat seperti investasi. Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi yang kedua adalah investasi membantu mengatasi inflasi. Berbeda dengan tabungan, investasi dirancang untuk menumbuhkan nilai uang Anda dalam jangka panjang. Tujuan utama investasi adalah mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan inflasi. Dalam konteks Indonesia, di mana tingkat inflasi dapat bervariasi setiap tahunnya, investasi menjadi penting untuk mempertahankan daya beli. Contohnya, jika Anda menempatkan uang dalam reksadana saham dengan imbal hasil rata-rata 10% per tahun, nilai uang Anda tidak hanya terlindungi dari inflasi, tetapi juga berkembang lebih cepat. Namun investasi memiliki resiko yang harus dipahami. Nilai aset bisa naik dan turun, tergantung pada kondisi pasar. Untuk golongan menengah ke bawah, investasi mungkin terasa menakutkan karena resiko kehilangan uang. Tetapi kini ada banyak produk investasi dengan resiko rendah, seperti deposito berjangka atau reksadana pasar uang. Produk ini menawarkan hasil yang lebih tinggi dari tabungan biasa dengan tingkat resiko yang relatif kecil. Bagi golongan menengah atas, investasi adalah alat untuk menciptakan kekayaan. Properti saham hingga obligasi pemerintah sering menjadi pilihan utama karena potensi keuntungannya yang besar. Namun penting untuk memiliki strategi diversifikasi, yaitu menyebar investasi ke berbagai aset untuk mengurangi resiko. Investasi adalah pilihan yang cocok untuk mereka yang memiliki tujuan keuangan jangka panjang, seperti pensiun atau pendidikan anak. Meski membutuhkan waktu dan perencanaan, hasilnya seringkali sepadan dengan upaya yang dilakukan.
Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi yang ketiga adalah tabungan aman tetapi hasilnya terbatas. Tabungan adalah pilihan yang aman untuk menyimpan uang Anda. Di Indonesia, bank menawarkan jaminan perlindungan melalui lembaga penjamin simpanan atau LPS yang melindungi saldo hingga batas tertentu. Keamanan ini menjadi salah satu alasan utama banyak orang memilih tabungan, terutama mereka yang tidak ingin mengambil resiko. Namun salah satu kelemahan utama tabungan adalah hasilnya yang terbatas. Dengan suku bunga tabungan rata-rata di bawah inflasi, nilai uang Anda mungkin menurun secara real seiring waktu. Sebagai contoh, jika Anda memiliki 10 juta di tabungan selama 1 tahun dengan bunga 2% dan inflasi 3%, daya beli uang Anda sebenarnya berkurang. Untuk golongan menengah ke bawah, tabungan sering menjadi pilihan terbaik karena lebih mudah diakses dan dipahami. Mereka dapat memanfaatkan fasilitas bank seperti ATM, mobile banking, dan rekening tanpa biaya administrasi. Namun penting untuk menyadari bahwa tabungan sebaiknya hanya digunakan untuk kebutuhan yang bersifat jangka pendek. Bagi golongan menengah ke atas, tabungan biasanya digunakan sebagai cadangan likuiditas atau dana darurat. Mereka mungkin menyimpan sebagian kecil dari kekayaan mereka dalam bentuk tabungan untuk memastikan akses cepat ke dana tunai saat diperlukan. Tabungan juga sering menjadi pelabuhan sementara sebelum dana tersebut dialihkan ke investasi. Singkatnya, meskipun tabungan adalah cara yang aman untuk menyimpan uang, hasil yang terbatas membuatnya kurang cocok untuk tujuan keuangan jangka panjang. Bagi Anda yang ingin uang Anda bertambah, kombinasi dengan investasi dapat menjadi solusi. Kemudian, alasan memilih tabungan atau investasi bagi masa depan Anda yang keempat adalah investasi membutuhkan perencanaan yang matang. Berinvestasi bukanlah langkah yang bisa dilakukan secara sembarangan. Anda membutuhkan perencanaan yang matang termasuk menentukan tujuan investasi, mengenali profil resiko, dan memilih instrumen yang sesuai. Kesalahan dalam perencanaan dapat menyebabkan kerugian besar, terutama bagi pemula. Banyak masyarakat Indonesia mulai berinvestasi tanpa memahami resiko. Sebagai contoh, investasi saham memang menawarkan potensi keuntungan tinggi, tetapi fluktuasi pasar bisa membuat nilai aset menurun secara signifikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, edukasi menjadi kunci sebelum Anda memulai investasi. Bagi golongan menengah ke bawah, memulai investasi kecil-kecilan melalui reksadana pasar uang atau emas digital bisa menjadi langkah awal yang aman. Produk ini menawarkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan tabungan, tetapi dengan resiko yang terkontrol. Sementara itu, golongan menengah ke atas dapat mempertimbangkan diversifikasi investasi ke saham, obligasi, atau properti. Investasi juga memerlukan disiplin dan kesabaran. Tidak semua investasi memberikan hasil instan. Contohnya, investasi di properti membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memberikan keuntungan yang signifikan, tetapi hasilnya seringkali lebih stabil dan menguntungkan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, investasi dapat menjadi cara yang efektif untuk mencapai tujuan keuangan Anda, tetapi membutuhkan pemahaman yang baik dan perencanaan yang matang. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan jika diperlukan. Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi yang kelima adalah tabungan dan investasi dapat digunakan bersama-sama. Menabung dan berinvestasi sebenarnya bukan dua pilihan yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat digunakan bersama-sama untuk menciptakan strategi keuangan yang kuat. Tabungan dapat berfungsi sebagai dasar yang stabil, sementara investasi membantu meningkatkan nilai kekayaan Anda. Misalnya, Anda dapat menyimpan uang dalam tabungan untuk kebutuhan darurat, sementara sebagian lainnya diinvestasikan untuk tujuan jangka panjang, seperti pendidikan anak atau pensiun. Dengan cara ini, Anda dapat menikmati keamanan tabungan sekaligus potensi keuntungan dari investasi. Bagi golongan menengah ke bawah, memulai dengan tabungan sederhana sebelum beralih ke investasi adalah langkah yang bijak. Setelah memiliki dana darurat yang cukup, Anda dapat mulai mencoba investasi kecil-kecilan dengan risiko rendah. Sementara itu, golongan menengah ke atas sering menggabungkan tabungan dengan portofolio investasi yang lebih kompleks, seperti saham atau properti. Masyarakat Indonesia juga dapat memanfaatkan produk keuangan modern yang menggabungkan tabungan dan investasi, seperti deposito berjangka atau reksadana.
Produk ini dirancang untuk memberikan keamanan sekaligus imbal hasil yang kompetitif, sehingga cocok untuk berbagai golongan ekonomi. Dalam jangka panjang, kombinasi tabungan dan investasi memungkinkan Anda mengelola keuangan dengan lebih fleksibel. Anda dapat mengakses uang saat dibutuhkan, sekaligus membangun kekayaan untuk masa depan. Dengan strategi yang tepat, Anda tidak perlu memilih salah satu, tetapi dapat memanfaatkan kelebihan keduanya. Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi yang keenam adalah tabungan memberikan rasa aman. Salah satu keunggulan utama dari menabung adalah rasa aman yang ditawarkannya. Menyimpan uang di bank memberikan kepastian bahwa dana Anda tersedia kapan saja tanpa resiko kehilangan nilai nominal. Ini sangat penting, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan akses cepat ke uang untuk kebutuhan mendesak. Tabungan juga memberikan perlindungan terhadap resiko keuangan yang tidak terduga. Sebagai contoh, ketika terjadi krisis ekonomi atau kebutuhan medis mendadak, memiliki dana yang dapat langsung diakses menjadi penyelamat. Dalam konteks ini, tabungan berfungsi sebagai jaring pengaman keuangan Anda. Bagi golongan menengah ke atas, rasa aman ini sering dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan arus kas. Mereka biasanya menyimpan dana operasional bisnis atau alokasi biaya rumah tangga di rekening tabungan. Dengan adanya fasilitas seperti kartu debit atau mobile banking, tabungan juga mempermudah transaksi sehari-hari. Namun, rasa aman dari tabungan ini sering kali harus dibayar dengan hasil yang minim. Meski begitu, banyak orang tetap memilih tabungan karena sifatnya yang sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Ini sangat berbeda dengan investasi yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam. Dengan demikian, tabungan adalah solusi ideal untuk mereka yang mengutamakan keamanan dibandingkan pertumbuhan nilai. Meskipun tidak cocok untuk mencapai tujuan jangka panjang, tabungan tetap menjadi fondasi penting dalam perencanaan keuangan. Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi untuk masa depan Anda yang ketujuh adalah investasi menawarkan potensi keuntungan yang tinggi. Investasi adalah cara yang efektif untuk menumbuhkan uang Anda, terutama jika Anda memiliki tujuan jangka panjang. Potensi keuntungan yang tinggi adalah salah satu daya tarik utama dari investasi, terutama dibandingkan dengan tabungan yang hasilnya relatif rendah. Misalnya, investasi di saham atau properti dapat memberikan imbal hasil berkali-kali lipat dalam jangka waktu tertentu. Namun, potensi keuntungan ini datang dengan resiko. Nilai investasi dapat naik atau turun tergantung pada kondisi pasar, sehingga penting untuk memahami instrumen investasi yang Anda pilih. Contohnya, saham memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan obligasi, tetapi juga menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar. Bagi golongan menengah ke bawah, investasi mungkin terasa seperti langkah yang beresiko. Namun, kini banyak produk investasi dengan modal kecil dan risiko rendah, seperti emas digital atau reksadana pasar uang. Ini adalah cara yang bagus untuk memulai investasi tanpa harus khawatir kehilangan banyak uang. Untuk golongan menengah ke atas, investasi sering menjadi sarana utama untuk membangun kekayaan. Diversifikasi portofolio seperti menggabungkan saham, properti, dan aset lainnya memungkinkan mereka memaksimalkan keuntungan sekaligus mengurangi resiko. Mereka juga sering memanfaatkan penasehat keuangan untuk memastikan strategi investasi yang optimal. Investasi adalah pilihan yang cocok bagi mereka yang berani mengambil resiko untuk mencapai hasil yang lebih besar. Meski memerlukan waktu dan dedikasi, imbal hasil yang ditawarkan seringkali sepadan dengan usaha yang dilakukan. Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi yang ke-8 adalah tabungan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Salah satu alasan mengapa tabungan begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah karena kemudahannya. Anda tidak memerlukan pengetahuan atau keterampilan khusus untuk menabung. Cukup membuka rekening di bank dan Anda sudah dapat mulai menyimpan uang Anda dengan aman. Ini sangat relevan bagi golongan menengah ke bawah yang mungkin belum familiar dengan konsep investasi. Tabungan memberikan solusi sederhana untuk menyimpan uang tanpa harus memikirkan fluktuasi pasar atau resiko lainnya. Selain itu, bank sering menyediakan layanan seperti edukasi keuangan untuk membantu nasabah mengelola tabungan mereka. Untuk golongan menengah ke atas, tabungan juga menjadi alat yang praktis.
Mereka dapat menggunakannya untuk memisahkan dana pribadi dari dana bisnis, atau sebagai alat untuk mengatur arus kas harian. Selain itu, produk tabungan modern kini dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti aplikasi mobile yang mempermudah pengelolaan keuangan. Namun kemudahan ini datang dengan keterbatasan. Karena tidak memerlukan pengetahuan khusus, hasil dari tabungan cenderung stagnan. Dalam jangka panjang, ini bisa menjadi kelemahan jika dibandingkan dengan investasi yang menawarkan potensi pertumbuhan lebih besar. Secara keseluruhan, tabungan adalah solusi yang sangat user-friendly, cocok untuk mereka yang mencari kemudahan dan keamanan tanpa kerumitan tambahan. Kemudian, alasan memilih tabungan atau investasi yang kesembilan adalah investasi membantu mencapai tujuan jangka panjang. Jika Anda memiliki tujuan keuangan jangka panjang seperti membeli rumah, membiayai pendidikan anak, atau pensiun, investasi adalah pilihan yang lebih efektif dibandingkan tabungan. Dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, investasi memungkinkan Anda untuk mencapai tujuan tersebut lebih cepat. Sebagai contoh, reksadana saham dapat memberikan rata-rata imbal hasil 10-15% per tahun. Jauh lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan. Dalam jangka panjang, perbedaan ini dapat menghasilkan jumlah uang yang jauh lebih besar, terutama jika Anda memanfaatkan kekuatan bunga berbunga atau compound interest. Untuk golongan menengah ke bawah, investasi mungkin tampak tidak terjangkau. Namun dengan adanya platform digital yang memungkinkan investasi mulai dari Rp10.000, siapa saja kini dapat mulai berinvestasi. Ini membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Golongan menengah ke atas biasanya memiliki portofolio investasi yang lebih kompleks. Mereka mungkin berinvestasi di aset seperti saham internasional, properti komersial, atau bahkan mata uang kripto. Dengan bantuan penasehat keuangan, mereka dapat memaksimalkan potensi investasi mereka sambil mengelola resiko. Investasi adalah langkah strategis untuk masa depan. Dengan perencanaan yang baik, Anda dapat mencapai tujuan keuangan jangka panjang Anda tanpa harus bergantung sepenuhnya pada tabungan. Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi yang ke-10 adalah tabungan dan investasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua dalam mengelola keuangan. Baik tabungan maupun investasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan pribadi Anda. Apa yang cocok untuk seseorang belum tentu sesuai untuk orang lain, karena setiap individu memiliki tujuan, resiko, dan kondisi finansial yang berbeda. Misalnya, seorang pelajar mungkin lebih fokus menabung untuk membayar biaya kuliah, sementara seorang pekerja kantoran mungkin mempertimbangkan investasi untuk menumbuhkan uangnya. Begitu juga seorang pengusaha yang memerlukan kombinasi keduanya untuk menjaga likuiditas bisnis sekaligus mempersiapkan ekspansi di masa depan. Bagi masyarakat menengah ke bawah, memulai dari tabungan adalah langkah bijak sebelum beralih ke investasi. Sementara itu, golongan menengah ke atas mungkin memiliki fleksibilitas lebih untuk mengalokasikan uang mereka ke berbagai instrumen keuangan sesuai dengan kebutuhan. Yang terpenting, baik tabungan maupun investasi harus direncanakan dengan matang. Memahami kapan dan bagaimana menggunakan keduanya adalah kunci untuk mencapai kestabilan finansial. Dengan strategi yang tepat, Anda dapat memanfaatkan kelebihan dari kedua pendekatan ini. Kemudian, alasan memilih tabungan atau investasi yang ke-11 adalah tabungan cocok untuk dana darurat. Salah satu fungsi utama dari tabungan adalah sebagai tempat menyimpan dana darurat. Dana darurat adalah uang yang disiapkan khusus untuk menghadapi situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, biaya medis, atau perbaikan mendesak. Tabungan adalah pilihan ideal untuk dana darurat karena mudah diakses kapan saja. Bagi golongan ekonomi menengah ke bawah, memiliki dana darurat sangat penting untuk menghindari hutang saat situasi darurat terjadi. Menabung sedikit demi sedikit, bahkan dalam jumlah kecil, dapat menjadi langkah awal yang signifikan untuk membangun keamanan finansial. Untuk golongan menengah ke atas, dana darurat juga tetap relevan. Meskipun mereka mungkin memiliki investasi, menyimpan sebagian uang dalam bentuk tabungan likuid adalah strategi yang bijak untuk menjaga stabilitas finansial. Misalnya, mereka bisa menyimpan 3 hingga 6 bulan pengeluaran dalam bentuk tabungan sebagai jaring pengaman.
Namun, penting untuk mengingat bahwa dana darurat hanya efektif jika digunakan sesuai tujuannya. Menggunakan dana ini untuk kebutuhan lain dapat mengganggu kestabilan keuangan Anda. Oleh karena itu, memilih rekening tabungan terpisah khusus untuk dana darurat adalah langkah yang disarankan. Dengan akses yang mudah dan risiko rendah, tabungan tetap menjadi instrumen utama dalam mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Ini adalah dasar penting dalam setiap rencana keuangan yang sehat. Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi yang ke-12 adalah investasi meningkatkan daya beli di masa depan. Salah satu kelemahan tabungan adalah tidak mampu mengimbangi inflasi. Ketika tingkat inflasi lebih tinggi dari bunga tabungan, nilai real uang Anda akan menurun seiring waktu. Sebaliknya, investasi memiliki potensi untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi. Anda dapat melindungi daya beli Anda di masa depan. Misalnya, jika inflasi tahunan berada di angka 4% dan bunga tabungan hanya 2%, maka uang Anda kehilangan 2% daya belinya setiap tahun. Investasi seperti reksadana saham atau obligasi dapat menghasilkan pengembalian yang cukup untuk mengatasi inflasi dan bahkan menumbuhkan nilai uang Anda. Bagi golongan menengah ke bawah, memulai investasi kecil-kecilan dapat menjadi langkah awal untuk melindungi daya beli. Produk seperti emas digital atau reksadana pasar uang seringkali menawarkan imbal hasil yang cukup untuk mengimbangi inflasi tanpa resiko yang terlalu tinggi. Golongan menengah ke atas biasanya lebih agresif dalam menghadapi inflasi. Mereka berinvestasi pada aset-aset yang memberikan pertumbuhan jangka panjang, seperti saham, properti, atau bisnis. Dengan strategi ini, mereka tidak hanya melindungi daya beli, tetapi juga memperbesar kekayaan mereka. Dengan kata lain, investasi bukan hanya tentang keuntungan, tetapi juga cara untuk melindungi uang Anda dari erosi nilai akibat inflasi. Ini membuat investasi menjadi pilihan yang penting, terutama jika Anda memiliki tujuan keuangan jangka panjang. Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi yang ke-13 adalah tabungan lebih cocok untuk tujuan jangka pendek. Jika Anda memiliki tujuan keuangan jangka pendek seperti liburan, membeli gadget baru, atau membayar biaya sekolah, menabung adalah pilihan yang lebih praktis dibandingkan investasi. Tabungan memberikan kepastian bahwa dana Anda tersedia tepat waktu tanpa risiko kehilangan nilai. Bagi masyarakat menengah ke bawah, menabung untuk tujuan seperti ini seringkali dilakukan dengan menyisihkan sebagian kecil penghasilan setiap bulan. Cara ini tidak hanya membantu mencapai tujuan keuangan, tetapi juga melatih disiplin dalam mengelola uang. Golongan menengah ke atas sering menggunakan tabungan untuk kebutuhan jangka pendek seperti perjalanan bisnis atau biaya operasional harian. Mereka memanfaatkan fasilitas seperti rekening giro untuk mempermudah transaksi yang sering dilakukan. Namun, menggunakan tabungan untuk tujuan jangka panjang tidaklah ideal karena hasilnya yang rendah. Oleh karena itu, penting untuk memahami batasan tabungan dan menggunakannya sesuai kebutuhan. Dengan cara ini, Anda dapat mencapai tujuan jangka pendek dengan lebih efisien. Tabungan adalah alat yang sangat fleksibel untuk mengelola kebutuhan finansial jangka pendek. Jika dipadukan dengan perencanaan yang baik, tabungan dapat menjadi solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan harian tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi yang ke-14 adalah investasi membantu mengembangkan aset. Salah satu alasan utama orang berinvestasi adalah untuk mengembangkan aset mereka. Dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, investasi memungkinkan Anda menumbuhkan kekayaan secara signifikan dalam jangka waktu tertentu. Ini membuat investasi sangat menarik bagi mereka yang ingin meningkatkan kondisi finansial mereka. Misalnya, seseorang yang berinvestasi di saham dengan imbal hasil rata-rata 10% per tahun dapat menggandakan uangnya dalam waktu sekitar 7 tahun melalui kekuatan bunga berbunga atau bunga majemuk. Hal ini jauh lebih sulit dicapai jika hanya mengandalkan tabungan. Bagi golongan menengah ke bawah, investasi dapat menjadi cara untuk membangun aset awal. Dengan memulai dari instrumen yang rendah risiko seperti reksadana pasar uang atau emas, mereka dapat secara perlahan meningkatkan kekayaan mereka tanpa tekanan besar. Golongan menengah ke atas sering memiliki tujuan yang lebih ambisius, seperti membangun portofolio properti atau berinvestasi di startup.
Dengan sumber daya yang lebih besar, mereka mampu mengambil risiko yang lebih tinggi untuk potensi keuntungan yang lebih besar. Investasi adalah alat yang sangat ampuh untuk mengembangkan aset. Dengan strategi yang tepat, siapapun dapat memanfaatkan investasi untuk mencapai kestabilan finansial yang lebih baik. Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi yang ke-15 adalah tabungan dan investasi sebagai kombinasi ideal. Meskipun tabungan dan investasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, keduanya sebenarnya dapat digunakan secara bersamaan untuk membangun keuangan yang sehat. Kombinasi tabungan untuk kebutuhan jangka pendek dan investasi untuk tujuan jangka panjang adalah strategi yang sangat efektif. Misalnya, Anda dapat menyiapkan 30% dari penghasilan Anda di tabungan untuk kebutuhan mendesak atau dana darurat. Sementara sisanya diinvestasikan untuk mencapai tujuan jangka panjang seperti pensiun atau pendidikan anak. Pendekatan ini memungkinkan Anda menikmati keamanan finansial sekaligus pertumbuhan kekayaan. Bagi masyarakat menengah ke bawah, memulai dengan menabung sebelum berinvestasi adalah langkah bijak. Setelah memiliki dana darurat yang cukup, mereka dapat mulai mencoba investasi kecil-kecilan untuk menumbuhkan uang mereka. Golongan menengah ke atas biasanya lebih fleksibel dalam mengatur alokasi antara tabungan dan investasi. Dengan bantuan penasihat keuangan, mereka dapat menciptakan strategi yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka pendek dan panjang. Menggunakan tabungan dan investasi secara bersamaan memungkinkan Anda mendapatkan manfaat terbaik dari keduanya. Dengan perencanaan yang baik, kombinasi ini dapat membantu Anda mencapai stabilitas finansial yang berkelanjutan. Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi yang ke-16 adalah tabungan memberikan ketenteraman psikologis. Salah satu kelebihan tabungan yang sering diabaikan adalah dampaknya terhadap ketenteraman psikologis. Mengetahui bahwa Anda memiliki uang yang tersedia untuk kebutuhan mendesak dapat mengurangi stres dan memberikan rasa aman dalam menghadapi ketidakpastian. Bagi golongan ekonomi menengah ke bawah, memiliki tabungan seringkali memberikan keyakinan bahwa mereka tidak akan sepenuhnya terpuruk jika ada kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan mendadak lainnya. Hal ini menjadi motivasi untuk terus menabung meskipun dalam jumlah kecil. Golongan menengah ke atas juga merasakan manfaat ini, terutama ketika mereka menyisihkan uang untuk hal-hal yang tidak dapat diprediksi, seperti perawatan, kesehatan, atau biaya pendidikan anak. Dengan memiliki cadangan uang, mereka dapat fokus pada aspek lain dalam hidup tanpa terus-menerus khawatir tentang keuangan. Tabungan juga membantu seseorang merasa lebih terkendali dalam mengelola keuangannya. Ketika memiliki uang yang dialokasikan dengan jelas, ada perasaan kepuasan dan kepercayaan diri yang lebih besar dalam mengambil keputusan finansial. Dengan kata lain, tabungan bukan hanya alat keuangan, tetapi juga cara untuk membangun ketenangan pikiran. Stabilitas emosional yang datang dari memiliki tabungan seringkali menjadi landasan untuk mencapai tujuan keuangan lainnya. Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi yang ke-17 adalah investasi menumbuhkan mentalitas jangka panjang. Investasi tidak hanya membantu meningkatkan kekayaan tetapi juga membentuk pola pikir jangka panjang. Berinvestasi memerlukan kesabaran, disiplin, dan kemampuan untuk menahan godaan mengambil keuntungan sesaat demi tujuan yang lebih besar. Bagi golongan menengah ke bawah, memulai investasi kecil-kecilan dapat menjadi cara untuk melatih kesabaran. Dengan melihat pertumbuhan uang mereka dari waktu ke waktu, mereka belajar untuk lebih menghargai proses dan tidak tergesa-gesa menginginkan hasil instan. Golongan menengah ke atas sering memiliki pengalaman lebih banyak dalam mengelola investasi. Mereka memahami bahwa fluktuasi jangka pendek adalah bagian alami dari investasi, sehingga mereka tidak mudah panik saat pasar bergerak negatif. Sebaliknya, mereka fokus pada tujuan jangka panjang seperti pensiun atau membangun warisan. Selain itu, investasi mengajarkan pentingnya diversifikasi dan manajemen resiko. Dengan belajar mengelola portofolio, seseorang dapat mengembangkan kebiasaan berpikir strategis yang juga dapat diterapkan dalam aspek kehidupan lainnya.
Mentalitas jangka panjang yang dibentuk oleh investasi adalah salah satu alasan utama mengapa banyak orang sukses merekomendasikan investasi sebagai bagian dari rencana keuangan. Ini adalah cara untuk mengasah kemampuan pengelolaan uang sekaligus membangun kekayaan. Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi yang ke-18 adalah tabungan lebih fleksibel dalam penggunaan. Tabungan memiliki keuntungan fleksibilitas yang memungkinkan Anda menggunakan uang kapan saja sesuai kebutuhan. Ini sangat membantu dalam situasi yang memerlukan keputusan cepat atau perubahan rencana keuangan yang mendadak. Bagi golongan menengah ke bawah, fleksibilitas ini seringkali menjadi penyelamat ketika mereka menghadapi kebutuhan mendesak, seperti biaya sekolah anak atau kebutuhan medis. Tabungan memberikan mereka kebebasan untuk mengatur prioritas tanpa harus mencari hutang. Golongan menengah ke atas juga menghargai fleksibilitas ini, terutama dalam pengelolaan keuangan sehari-hari. Dengan menyimpan uang dalam bentuk tabungan, mereka memiliki cadangan yang dapat digunakan untuk kesempatan bisnis mendadak atau untuk menutupi pengeluaran yang tidak direncanakan. Namun, fleksibilitas ini juga dapat menjadi tantangan jika seseorang tidak disiplin. Tanpa tujuan yang jelas, uang dalam tabungan bisa cepat habis untuk hal-hal yang kurang penting. Oleh karena itu, penting untuk memiliki rencana pengelolaan tabungan yang baik. Fleksibilitas tabungan adalah salah satu alasan mengapa banyak orang masih mengandalkan instrumen ini meskipun imbal hasilnya rendah. Dengan pengelolaan yang tepat, tabungan dapat menjadi alat keuangan yang sangat berguna untuk mendukung berbagai kebutuhan. Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi yang ke-19 adalah investasi membantu mencapai tujuan jangka panjang. Jika Anda memiliki tujuan keuangan jangka panjang seperti membeli rumah, membayar biaya pendidikan anak, atau pensiun dengan nyaman, investasi adalah cara yang paling efektif untuk mencapainya. Dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan tabungan, investasi dapat mempercepat pencapaian tujuan Anda. Bagi golongan menengah ke bawah, investasi dapat menjadi cara untuk melampaui batas penghasilan mereka saat ini. Dengan memulai dari produk investasi yang terjangkau seperti reksadana atau logam mulia, mereka dapat membangun kekayaan secara bertahap. Golongan menengah ke atas cenderung memanfaatkan berbagai instrumen investasi untuk memaksimalkan potensi keuntungan. Mereka tidak hanya berinvestasi di pasar modal, tetapi juga di sektor-sektor lain seperti properti dan bisnis. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendiversifikasi portofolio mereka dan mengurangi resiko. Investasi juga memberikan fleksibilitas dalam memilih strategi yang sesuai dengan profil resiko dan kebutuhan Anda. Apakah Anda lebih suka pendekatan konservatif atau agresif? Ada banyak opsi investasi yang dapat disesuaikan dengan preferensi Anda. Dengan perencanaan yang matang, investasi dapat menjadi alat utama untuk mencapai tujuan jangka panjang Anda. Ini adalah cara untuk mengubah visi Anda menjadi kenyataan melalui pengelolaan keuangan yang strategis. Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi yang ke-20 adalah tabungan tidak memerlukan keahlian khusus. Salah satu keuntungan utama tabungan adalah kemudahannya. Anda tidak memerlukan pengetahuan atau keahlian khusus untuk membuka rekening tabungan dan mulai menabung. Ini membuat tabungan menjadi pilihan yang sangat inklusif bagi semua golongan masyarakat. Bagi golongan menengah ke bawah, kemudahan ini memungkinkan mereka untuk mulai membangun kebiasaan menabung tanpa harus mempelajari konsep keuangan yang rumit. Tabungan juga menjadi pintu gerbang bagi mereka untuk memahami pentingnya pengelolaan uang. Golongan menengah ke atas juga menggunakan tabungan sebagai alat sederhana untuk mengelola dana likuid. Bahkan jika mereka memiliki investasi, mereka tetap menyimpan sebagian uang dalam bentuk tabungan untuk mempermudah transaksi harian atau memenuhi kebutuhan mendadak. Selain itu, tabungan juga memberikan transparansi. Anda dapat dengan mudah memantau saldo dan pergerakan uang Anda melalui laporan bank atau aplikasi digital. Ini membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih mudah dan efisien. Karena tidak memerlukan keahlian khusus, tabungan adalah solusi universal yang dapat digunakan oleh siapa saja, terlepas dari tingkat pendidikan atau pengetahuan finansial mereka. Ini adalah langkah awal yang penting dalam perjalanan menuju stabilitas keuangan.
Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi untuk masa depan Anda yang ke-21 adalah investasi meningkatkan keterampilan keuangan. Salah satu keuntungan dari berinvestasi adalah peningkatan keterampilan keuangan. Berinvestasi mengajarkan Anda cara membaca pasar, menganalisis resiko, dan mengelola aset dengan lebih cerdas. Seiring berjalannya waktu, keterampilan ini akan membantu Anda membuat keputusan finansial yang lebih baik. Bagi golongan menengah ke bawah, memulai investasi meskipun dengan jumlah kecil dapat memberikan pembelajaran yang sangat berharga. Dengan melibatkan diri dalam investasi, mereka dapat lebih memahami bagaimana keuangan bekerja, serta mengasah kemampuan dalam mengelola uang untuk masa depan. Golongan menengah ke atas umumnya lebih terpapar pada berbagai instrumen investasi dan strategi keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Mereka mungkin telah memiliki penasehat keuangan, tetapi melalui pengalaman pribadi mereka dalam berinvestasi, mereka juga terus mengasah keterampilan mereka dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Berinvestasi juga meningkatkan kemampuan dalam diversifikasi. Anda akan belajar untuk tidak menaruh semua uang dalam satu tempat dan memahami konsep resiko yang beragam. Kemampuan ini sangat penting dalam perencanaan keuangan yang lebih maju dan untuk membangun portofolio yang seimbang. Dengan belajar berinvestasi, seseorang akan memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang pengelolaan aset dan strategi keuangan yang lebih efisien. Inilah yang membuat investasi menjadi salah satu cara terbaik untuk meningkatkan keterampilan keuangan. Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi yang ke-22 adalah tabungan mendukung tujuan keuangan kecil. Tabungan sering dianggap sebagai pilihan yang lebih baik untuk tujuan keuangan jangka pendek atau kecil. Misalnya, jika Anda ingin membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari atau melakukan perjalanan singkat, menabung untuk tujuan tersebut akan memberikan fleksibilitas dan kenyamanan. Bagi golongan menengah ke bawah, tabungan adalah cara yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan kecil seperti membeli ponsel baru atau merenovasi rumah. Dengan menabung dalam waktu yang relatif singkat, mereka bisa merencanakan pengeluaran tanpa harus berhutang. Bagi golongan menengah ke atas, tabungan juga digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih pribadi, seperti liburan keluarga atau biaya darurat. Dengan menabung untuk keperluan jangka pendek, mereka dapat menjaga agar tabungan atau investasi utama mereka tetap aman dan tidak terganggu oleh kebutuhan mendadak. Tabungan lebih efisien untuk tujuan yang memerlukan dana segera. Karena sifatnya yang sangat likuid, Anda dapat mengakses uang kapan saja, tanpa harus menunggu hasil investasi yang belum pasti. Oleh karena itu, jika tujuan Anda bersifat jangka pendek, atau jika Anda ingin mencapai hal-hal kecil, tabungan adalah pilihan yang lebih tepat dibandingkan dengan investasi yang memerlukan waktu lebih lama untuk memberikan hasil. Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi yang ke-23 adalah investasi mempercepat pertumbuhan kekayaan. Investasi memungkinkan uang Anda untuk berkembang lebih cepat daripada hanya disimpan dalam tabungan. Imbal hasil yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh instrumen investasi seperti saham, obligasi atau properti dapat membantu Anda mencapai tujuan keuangan lebih cepat. Bagi golongan menengah ke bawah, meskipun tantangan untuk memulai bisa lebih besar, mereka dapat memanfaatkan investasi kecil seperti reksadana atau saham dengan risiko rendah. Ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pasar tanpa harus mengeluarkan banyak uang di awal. Bagi golongan menengah ke atas, mereka cenderung memiliki lebih banyak akses ke berbagai peluang investasi yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pertumbuhan kekayaan mereka secara signifikan. Dengan portofolio yang terdiversifikasi, mereka dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan resiko. Investasi juga memberi kesempatan untuk mendapatkan pendapatan pasif melalui dividen atau bunga. Ini membuat investasi semakin menarik bagi mereka yang ingin memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras setiap hari. Dengan strategi yang tepat, investasi memungkinkan Anda mengembangkan kekayaan lebih cepat daripada tabungan tradisional. Inilah yang membuat banyak orang memilih berinvestasi untuk mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Kemudian, alasan memilih tabungan atau investasi yang ke-24 adalah tabungan mempermudah perencanaan keuangan.
Tabungan membantu mempermudah perencanaan keuangan karena sifatnya yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Anda bisa menyisihkan sejumlah uang setiap bulan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti dana darurat atau biaya pendidikan anak. Bagi golongan menengah ke bawah, tabungan adalah cara yang efektif untuk mengontrol pengeluaran. Dengan menetapkan jumlah tertentu untuk disisihkan, mereka dapat menghindari pengeluaran berlebihan dan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Golongan menengah ke atas seringkali memiliki beberapa akun tabungan untuk tujuan yang berbeda, seperti dana pensiun atau dana liburan. Dengan memisahkan tabungan berdasarkan tujuan, mereka dapat dengan mudah memantau perkembangan dan memastikan mereka berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan finansial mereka. Tabungan juga sangat penting dalam perencanaan jangka pendek. Misalnya jika Anda ingin membeli barang tertentu atau mempersiapkan biaya darurat, memiliki tabungan yang dikhususkan untuk tujuan tersebut membuat perencanaan keuangan menjadi lebih jelas dan lebih mudah dijalankan. Tabungan adalah alat yang sangat berguna untuk mengatur keuangan secara sistematis dan terukur. Ini membantu Anda menetapkan tujuan finansial yang jelas dan membuat langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Kemudian alasan memilih tabungan atau investasi untuk masa depan Anda yang ke-25 atau yang terakhir adalah investasi mengajarkan mengelola resiko. Investasi adalah sarana terbaik untuk mengajarkan Anda cara mengelola resiko. Setiap jenis investasi memiliki resiko yang berbeda. Dan berinvestasi mengharuskan Anda untuk belajar cara menilai dan mengelola resiko tersebut agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Bagi golongan menengah ke bawah, berinvestasi dengan resiko rendah seperti reksadana pasar uang atau deposito adalah cara yang baik untuk belajar mengelola resiko tanpa menghadapi kerugian yang besar. Ini memberikan mereka peluang untuk tumbuh tanpa harus takut kehilangan seluruh dana mereka. Golongan menengah ke atas biasanya sudah memahami konsep diversifikasi dan penggunaan instrumen investasi yang lebih kompleks. Mereka mungkin berinvestasi di saham atau properti dan menyadari bahwa mereka perlu menyeimbangkan potensi keuntungan dengan resiko yang ada. Investasi membantu Anda untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan. Anda belajar untuk mengevaluasi resiko dan memperhitungkan keuntungan yang mungkin didapatkan dalam jangka panjang. Ini adalah keterampilan penting yang bisa diterapkan dalam banyak aspek kehidupan. Mengelola resiko adalah kunci untuk sukses dalam investasi. Karena Anda belajar cara mengelola resiko secara efektif, Anda tidak hanya mengembangkan kemampuan keuangan, tetapi juga kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam hidup secara umum. Dalam memilih antara tabungan dan investasi, penting untuk mempertimbangkan tujuan keuangan, profil resiko, dan jangka waktu yang diinginkan. Tabungan memberikan keamanan dan likuiditas yang lebih baik, sementara investasi menawarkan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi, meskipun dengan resiko yang lebih besar. Kedua pilihan ini bisa saling melengkapi, tergantung pada kebutuhan masing-masing individu, baik bagi golongan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Mengetahui kapan harus menabung dan kapan harus berinvestasi adalah kunci untuk meraih kestabilan dan pertumbuhan finansial yang sehat. Pada akhirnya, baik tabungan maupun investasi memiliki peran penting dalam perencanaan keuangan. Bagi masyarakat Indonesia, memahami perbedaan keduanya dan bagaimana menggunakannya dengan bijak dapat menjadi langkah besar menuju masa depan yang lebih sejahtera. Menemukan keseimbangan antara keduanya akan membantu Anda membangun fondasi keuangan yang kuat, memungkinkan Anda untuk menghadapi tantangan dan meraih impian finansial dengan lebih percaya diri. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa memberikan manfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Jojolok Finance. Wassalam.